Maka Khalid mengatakan, yang kalian katakan itu hanya berdasarkan fanatisme buta saja. Itu sudah terjadi, selesai. Mereka bertengkar, mereka bertempur pada saat itu, tidak ada urusannya sama saya sekarang masuk Islam. Terserah kalian mau berkata apa. Bagiku kebenaran sudah jelas. Demi Allah, aku pasti akan mengikuti Islam. Maka dia keluar dengan pakaian lengkap perangnya. Dia khawatir di jalan kalau ada yang menahan, maka dia akan melawan. Subhanallah, ada hikmah luar biasa. Dia pada saat keluar menuju ke Madinah, ingin masuk Islam. Di saat itu dia ketemu sama Amr bin As. Amr bin As ini duta Quraisy yang diutus ke Ethiopia untuk menjemput 83 sahabat. Di dalam buku ini, dan sosok figur yang tidak boleh luput dari setiap generasi muda muslim. Sosok figur yang telah dipuji langsung oleh Nabi SAW. Dalam sabda beliau semenjak dia masuk Islam, ni'ma abdullahi wa akhul ashirah. Dia adalah sebaik-baik hamba Allah. Maknanya dari sisi keimanannya, kejujurannya, keyakinannya, ibadahnya, perjuangannya. Dia adalah sebaik-baik hamba Allah. Wa ni'mal ashirah, dan sebaik-baik sahabat. Siapapun yang berteman dengannya pasti akan bahagia, pasti akan dimuliakan, terpenuhi kebutuhannya, terselamatkan dari mara bahaya. Lalu lanjutannya kata Nabi SAW, Saifun min suyufillahi sallallahu alal kuffari wal munafiqin. Dan dia adalah salah satu dari pedang-pedang Allah yang terhunus untuk memerangi orang-orang kafir dan orang munafik. Ujian ini saja sudah cukup sebenarnya untuk mewakili siapa figur yang akan kita bahas ini. Sosok yang langsung dipuji oleh Nabi SAW. Juga Abu Bakar mengatakan, ajazatin nisa'u an yalidna mithla Khalid. Semua wanita sudah tidak akan mampu lagi melahirkan seperti figur Khalid. Inilah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, yang harusnya semua muslim mengidolakannya, laki-laki ataupun perempuan. Tentu semua nabi-nabi, semua juga sahabat Nabi jadikan sebagai suri tauladan dan diidolakan. Tapi ada beberapa figur yang menonjol kalau di kalangan sahabat, diantaranya figur ini. Saya sebenarnya setelah membuka lembaran-lembaran hidup beliau, saya melihat mungkin beliau salah satu figur yang tidak bisa dengan satu kali pertemuan. Mungkin ini butuh berhari-hari untuk membahas kalau ingin merincikan perjuangan yang luar biasa. Walaupun masuk Islamnya terlambat di tahun 8 Hijriah, artinya cuma 2 tahun atau 2 tahun sekian saja bersama Nabi SAW, tapi luar biasa bagaimana kiprahnya dalam kehidupan bersama Nabi SAW. Maksudnya kehidupan adalah memenangkan agama Islam, memperjuangkannya, menyebarluaskan. Dan nanti akan kita lihat bagaimana figur yang luar biasa ini yang terkenal dengan keberanian dan strategi perangnya. Khalid bin Walid bernama Khalid bin Al-Walid. Dan Al-Walid ini yang masyhur Al-Walid bin Mughirah. Ayahnya dalam keadaan kafir. Dan Walid bin Mughirah termasuk orang yang paling membenci Islam. Makanya di awal-awal Islam, Khalid pun ikut-ikutan membenci Islam karena belum faham. Dan Al-Walid ini atau Khalid ini yang termasuk, kata sebagian ulama, terkena doa Nabi SAW. Pada saat beliau ditolak berdakwah di Mekah, ditolak juga berdakwah di kota Taif, maka beliau mengatakan, saya berharap semoga dari keturunan mereka keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Keluar dari kota Taif, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhar, perawi hadis dari kalangan laki-laki yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan dari Mekah keluar dari generasi Al-Walid ibn Mughirah yang merupakan musuh Islam, lahirlah Khalid bin Walid. Dan juga dari Abu Jahal lahirlah Ikrimah bin Abi Jahal, ya. Dari Al-As bin Wa'il lahirlah Amr bin As. Dan sekian banyak generasi muda yang akhirnya mereka menganut Islam dan punya kiprah yang sangat besar di dalam Islam. Dia bernama Khalid bin Al-Walid bin Mughirah Al-Makhzumi. Makhzumi sebuah suku atau salah satu suku yang sangat masyhur di Mekah di masa itu. Ibunya bernama Lubabah, atau tepatnya namanya Al-Asma. Diberikan julukan Lubabah Al-Sughra.
binti Harith bin Harb. Ini ibunya Khalid. Dan Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan bahwasanya ibunya sempat masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam. Diistilahkan atau dapat julukan Lubaba As-Sughra, karena memang ada kakaknya bernama atau dapat julukan Lubaba Al-Kubra. Itulah istrinya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini juga masuk Islam tentunya bersama dengan Abbas radhiyallahu anhu ajma'in. Dan beliau lahir di Mekah di tahun 585 Masehi dan wafat di negeri Syam, tepatnya di kota Hims di tahun 642. Kurang lebih umurnya sekitar 57 tahun radhiyallahu anhu pada saat wafat. Beliau memiliki dua orang istri. Yang pertama bernama Asma binti Anas bin Mudrik. Asma binti Anas bin Mudrik. Dan istri keduanya Ummu Tamim binti An-Minhal, atau nama lainnya Lailah, cuma diberikan julukan Ummu Tamim. Allah mengaruniai beliau 3 orang anak, umumnya semua laki-laki. Yang paling masyhur yang pertama Sulaiman, makanya kunyahnya Abu Sulaiman. Anak pertama bernama Sulaiman, lalu Abdurrahman, kemudian Al-Muhajir. 3 nama ini, Sulaiman, Abdurrahman dan Al-Muhajir. Karena Sulaiman anak pertama laki-laki, maka beliau dikenal dengan kunyah atau julukan Abu Sulaiman. Tantenya langsung adalah Ummul Mukminin Maimunah binti Al-Harith. Ini Maimunah binti Harith salah satu istri Nabi SAW. Ini tante beliau, saudarinya ibunya. Dan beliau memiliki banyak sekali saudara kandung atau saudara selain ibu dan ayah, dari atau seayah tapi beda ibu, cukup banyak. Tetapi yang paling masyhur dan yang punya pengaruh terhadap keislaman manusia terbaik ini, kakak dia yang bernama Al-Walid. Jadi ayahnya bernama Al-Walid, kakak dia juga namanya Al-Walid. Al-Walid ini pernah ditawan oleh kaum muslimin di perang Badar, kemudian dia tertarik dengan Islam dan akhirnya dia pun masuk Islam. Awalnya sempat ditebus karena di perang Badar, waktu tawanan Badar mulai ditawan, maka Abu Bakar memberikan saran kepada Nabi SAW agar memberikan kesempatan kalau ada keluarganya yang ingin menebus. Maka mereka sempat menebus Al-Walid, waktu itu masih dalam keadaan kafir. Dan Nabi SAW menyuruh sahabat yang menawannya untuk meminta asyaqqa. Asyaqqa ini itu diistilahkan baju perangnya Al-Walid ibn Mughirah, ayahnya dulu, yang bernilai 100 dinar. Ini cukup besar, mahal sekali harganya. Itu baju perang, dari topi, baju besi, pedang, kemudian di kakinya celananya, sepatunya, lengkap semua. Satu paket. Itu yang paling mahal di Mekah pada saat itu, punyanya Al-Walid ibn Mughirah. Dan itu menjadi warisan pada saat itu, dan akhirnya ditebus Al-Walid dengan asyaqqa ini. Namun setelah itu dia pun masuk Islam, tersentuh dengan keislaman, dan dia bergabung dengan Nabi SAW. Kisah masuk Islamnya tokoh kita ini itu disebabkan karena pembebasan atau pada saat Umrah Qadha, tepatnya Umrah Qadha. Jadi kalau kita rentet history, setelah perang Ahzab di tahun 5, akhir tahun 5 Hijriah, Nabi SAW keluar di tahun 6 untuk Umrah dengan 1.400 pasukannya atau sahabatnya ridwanullah alaihim. Kemudian ditahan oleh orang-orang Quraisy di wilayah Hudaybiyah, sekitar 80 km dari kota Mekah. Dan di situ terjadi kesepakatan Hudaybiyah, kalau umat Islam tidak boleh masuk umroh di tahun itu, tahun depan baru boleh masuk. Dan Nabi SAW setuju dengan kesepakatan itu. Kita tidak bahas kesepakatannya sekarang, tapi yang jelas 1 tahun kemudian Nabi SAW datang, dikenal dengan Umrah Qadha. Qadha karena tahun lalu nggak jadi di Qadha tahun depannya. Nah pada saat Umrah Qadha itu sempat orang-orang Quraisy keluar dari kota Mekah sesuai dengan instruksi Abu Sufyan, waktu itu belum masuk Islam. Dia mengatakan kepada orang Mekah, keluarlah dan ketahuilah umat Islam sedang ditimpa penyakit kuning. Mereka silakan penyakit kuning di masa itu, penyakit yang kalau menimpa seseorang bisa menular dan nanti lama-kelamaan tubuhnya bisa copot, bisa mati. Penyakit yang menular yang mematikan di masa itu. Dan banyak orang-orang Mekah keluar karena mereka khawatir tertular.
Dan inilah sebabnya kalau teman-teman faham atau pernah dengar disunnahkan bagi laki-laki pada saat tawaf itu berlari kecil atau mempercepat jalannya ya, di saat tawaf, karena awal hukumnya dari situ. Di mana Nabi SAW waktu dengar isu itu mengatakan kepada para sahabat, semoga Allah merahmati siapapun yang memperlihatkan kekuatannya pada hari ini. Maka mereka Nabi SAW membuka lengan kanan pada saat berihram supaya kelihatan lengannya, kemudian beliau berlari seperti berlari di tempatnya atau berjalan cepat. Itu disebabkan karena isu tadi penyakit itu. Dan akhirnya orang-orang Quraisy mulai faham ternyata umat Islam tidak ada yang sakit. Dan mereka tinggal selama 3 hari di Mekah. Nah di masa umrah qadha itu Nabi SAW berkata kepada Al-Walid bin Al-Walid, kakaknya Khalid bin Walid, perkataan yang masyhur. Beliau mengatakan, wahai Walid, kalaulah Khalid adikmu itu menemui kami, maka kami akan menghormatinya, dan tidak sepantasnya orang yang berakal seperti dirinya tidak mempunyai ketertarikan kepada Islam. Jadi bahasa ini adalah salah satu metode dakwah yang Nabi SAW gunakan untuk menarik perhatian Khalid, karena Khalid ini orang yang cerdas, berakal. Orang yang berakal tidak perlu menolak Islam, karena tidak ada alasan untuk menolak Islam. Jujukannya Al-Quran jelas, dalil-dalilnya bisa dibaca, apalagi di masa sekarang sangat jelas, bisa dengan berbagai macam bahasa. Dan juga di masa itu mereka lihat sendiri bagaimana kemenangan umat Islam. Maka Al-Walid mendoakan sambil mengatakan, semoga Allah memberinya hidayah ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan lagi, seandainya Khalid menggunakan kehebatan dan ketangguhannya untuk Islam, niscaya itu lebih baik baginya. Maka mendengar perkataan ini, Al-Walid di masa itu, dan orang-orang Arab biasa menggunakan kata-kata singgungan seperti ini, berarti memang betul akan diberikan jabatan. Maka dia pun mengatakan kepada Khalid, bertemu, wahai Khalid, sungguh Rasulullah SAW telah memujimu dan menyampaikan begini dan begitu. Setelah itu Khalid mulai lebih terfikir, kenapa kok dalam kondisi dia pernah memerangi Islam di perang Uhud, dan bagaimana ayahnya juga terbunuh di perang Badr dan membenci Islam, keluarganya semua benci Islam, kecuali Al-Walid ini, toh juga Nabi masih mau menerima dia. Dan Nabi SAW juga bahkan mengatakan kalau bergabung dengan Islam dan dia gunakan ketangguhan dan kehebatannya yang dimiliki karena strategi perang yang dia kuasai, ya dia menjadi panglima perang, maka itu akan sangat baik. Akhirnya dia pun tersentuh untuk masuk Islam. Dan pada saat dia ingin masuk Islam, dia menemui Quraisy. Dan dia mengatakan, dan ini adalah orang kedua yang berbicara dengan Quraisy setelah Umar bin Khattab secara terang-terangan. Karena umumnya orang-orang pada saat itu masuk Islam sembunyi-sembunyi, mereka ketakutan. Kalau pernah ingat kisah waktu di awal kita sampaikan Umar bin Khattab sangat tegas waktu mau hijrah ke Madinah. Dia teriak-teriak dari gunung Abi Qubais sambil mengatakan, hai Quraisy, saya mau hijrah ke Madinah. Semua sahabat hijrah sembunyi kecuali dia. Dia mengatakan, saya mau hijrah ke Madinah. Siapa yang ingin istrinya jadi janda atau anaknya menjadi yatim, maksudnya dia mati terbunuh di tangan saya, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, temui saya di belakang pohon, di belakang gunung ini. Maka tidak ada yang berani menemui Umar, karena Umar ditahu kekuatannya. Itu bentuk keberanian yang luar biasa. Nah, Khalid bin Walid melakukan hal yang sama tapi berbeda bahasanya. Dia mendakwai orang-orang Quraisy sebelum masuk Islam. Dia mengatakan, sekarang sudah nyata bagi setiap orang yang berakal dan memiliki fikiran yang sehat bahwa Muhammad bukanlah seorang penyihir. Selama ini yang kalian sebarin isu penyihir itu bohong semuanya. Dan juga bukan seorang penyair. Karena berapa kali orang-orang Quraisy coba mencerna Al-Quran dan mereka yang pakar syair mengatakan ini bukan penyair, ini bukan syair, ini memang berbeda. Namun apa yang diucapkan jelas firman Allah Tuhan alam semesta. Setiap orang yang memiliki hati nurani dan akal sehat pasti akan ingin jadi pengikutnya. Dan ketahuilah, ya, aku akan masuk Islam. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, engkau telah murtad hai Khalid. Tidakkah engkau ingat bagaimana pengikut Muhammad telah membunuh ayahmu, pamanmu, dan juga sepupumu di Badr? Maka Khalid mengatakan, yang kalian katakan itu hanya berdasarkan fanatisme buta saja. Itu sudah terjadi, selesai. Mereka bertengkar, mereka bertempur pada saat itu, tidak ada urusannya sama saya sekarang masuk Islam. Terserah kalian mau berkata apa. Bagiku kebenaran sudah jelas. Demi Allah,
aku pasti akan mengikuti Islam. Maka dia keluar dengan pakaian lengkap perangnya. Dia khawatir di jalan kalau ada yang menahan, maka dia akan melawan. Subhanallah, ada hikmah luar biasa. Dia pada saat keluar menuju ke Madinah ingin masuk Islam. Di saat itu dia ketemu sama Amr bin As. Amr bin As ini duta Quraisy yang diutus ke Ethiopia untuk menjemput 83 sahabat. Dan ini ada kisah sendiri bagaimana dia menjemput, bagaimana dia berusaha memberikan hadiah para pastor dan pendeta di sana untuk mengizinkan supaya 83 orang dibawa pulang ke Madinah. Kemudian dia juga menghadiahkan kepada Najasyi, tapi Najasyi orang yang berakal, menolak menerima hadiah tersebut. Lalu kemudian mendengarkan dari dua pihak. Setelah didengarkan argumentasinya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka ditolak. Najasyi menolak untuk memberikan 83 muslim kepada Amr bin As untuk masuk atau bawa ke Mekah. Setelah itu Amr bin As mendengarkan kalau Najasyi ini masuk Islam di tangan Ja'far, walaupun dia sembunyikan Islamnya, maka dia tersentuh. Bagaimana bisa raja sehebat Najasyi masuk Islam? Maka dia berikrar pulang ke Mekah mau masuk Islam. Nah, bertepatan waktu itu Amr bin As mau ke Madinah mau masuk Islam, bertepatan dengan Khalid bin Walid keluar dari Mekah. Maka Amr bin As mengatakan, wahai Abu Sulaiman, mau kemana? Dia mengatakan, sudah jelas perkara orang ini, maksudnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang ragu dengan masalah kebenaran risalah yang dibawanya. Maka saya akan ke Madinah untuk menganut agama Islam. Maka pada saat itu pun Amr mengatakan, saya pun keluar untuk itu. Saya pun keluar untuk itu. Dan kemudian mereka pun berdua keluar dan juga ketemu dengan seseorang yang lain dari kalangan Quraisy, yaitu Talha, yang akhirnya bersama-sama, atau Uthman bin Talha tepatnya. Ini juga salah satu pemuda Mekah yang sangat terkenal, bijaksana orangnya, dewasa, ahli perang, ya, punya prinsip dalam hidup. Tiga orang ini tiba-tiganya menuju ke Madinah. Waktu Nabi SAW melihat ketiga orang ini datang dengan menunggangi kuda mereka, maka Nabi SAW senyum sambil mengatakan, sungguh Mekah telah mengutus kepada kalian anak-anak emasnya. Ini kalau masuk Islam mereka ini akan menjadi pejuang-pejuang Islam yang luar biasa. Maka pada saat itu pun mereka turun dari kuda, bertemu dengan Nabi SAW, dan yang paling pertama mengucapkan syahadat adalah Khalid bin Walid radhiyallahu tanpa ragu. Langsung mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam. Lalu dia syahadatlah. Setelah itu pindah kepada Uthman bin Talha, lalu Amr bin As. Amr bin As pada saat dia mau menjamah tangan Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, ulurkan tangan anda. Nabi ulurkan, kemudian dia sempat menariknya. Maka Amr bin As mengatakan, saya punya syarat ya Rasulullah. Saya beda dengan Khalid dan juga Talha, Uthman. Kata Nabi SAW, apa syaratmu? Dia bilang, syarat saya agar saya diampuni. Karena saya tahu dosa saya terlalu banyak dulu. Memerangi Islam dan segala macam lah. Sudah banyak harta, energi, ide, pikiran yang saya tuangkan untuk memerangi Islam. Maka Nabi SAW mengucapkan perkataan yang masyhur, ya Amr, bayi' fa innal islama yajubbu ma kana qablah. Wahai Amr, janji setialah dan ketahuilah bahwasanya dengan kau masuk Islam, semua masa lalumu sudah dimaafkan. Wa innal hijrah tajubbu ma qablaha. Dan juga hijrah itu akan menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Dalam riwayat lain juga ditambahkan, dan haji juga akan membersihkan dosa-dosa yang lalu. Maka Amr bin As pun akhirnya menyalami tangan Nabi SAW. Dan setelah itu Nabi SAW mendoakan Khalid secara khusus, mengatakan, Allahumma gfir li Khalid bin Walid kullama awda'a fihi min saddin an sabilik. Ya Allah, maafkanlah Khalid bin Walid dari atas apapun yang pernah diperbuatnya yang bisa menghadang apapun jalanmu atau apapun yang menuju ke jalanmu. Maka kata Khalid, demi Allah, setelah saya masuk Islam, Allah lapangkan dada saya dan saya tidak pernah menemukan muamalah Nabi SAW ya kepada saya kecuali dibedakan dengan yang lainnya. Maksudnya Nabi SAW muliakan, Nabi SAW hormati, karena Nabi tahu potensinya orang ini luar biasa gitu.